Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajahatul Musfira Ihsan, NIM 1914040023 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran matematika yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Berikut penjelasannya. Strategi belajar mengajar. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar yang diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kemp mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Komponen strategi belajar mengajar. Yang pertama, tujuan pengajaran. Yang kedua, guru. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi pelajaran. Yang kelima, metode pengajaran. Yang keenam, media pengajaran. Yang ketujuh, faktor administrasi dan finansial. Hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Sementara itu, Kemp mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lainnya. Hubungannya apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dan psikologi tingkah laku. Teori Tordike. Tordike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect.
Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon murid terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Tordike ini disebut juga koneksionisme. Teori ini mengatakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Hukum-hukum yang digunakan Tordike. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum akibat. Implikasi teori Tordike dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. Yang kedua, metode pemberian tugas. Metode latihan atau drill dan praktik akan lebih cocok karena siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Yang ketiga, dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Aplikasi teori belajar Tordike dalam matematika. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pelajaran tersebut. Maka, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Yang kedua, kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental atau kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau isi instruksional. Yang ketiga, guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi motivasi untuk mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Yang keempat, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih koheren. Ini adalah cara utama menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis. Yang kelima, guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelas. Teori Skinner. Burrhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau reward atau penguatan atau reinforcement mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik atau menunjang efektivitas pencapaian tujuan, harus segera diberikan penguatan positif, agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Penemuan Skinner memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Menggunakan konsekuen yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengubah tingkah laku sering disebut sebagai operan conditioning. Konsekuen yang menyenangkan akan memperkuat tingkah laku, sementara konsekuen yang tidak menyenangkan akan memperlemah tingkah laku. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kedelapan, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kesembilan, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang kesepuluh, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Yang kesebelas, melaksanakan mastery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya, masing-masing karena tiap anak berbeda-beda iramanya, sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Tugas guru berat, administrasi kompleks.
Teori Ausubel. Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima. Jadi tinggal menghafalnya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa. Jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna, pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya. Tetapi pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya, bahwa Ausubel mengemukakan bahwa metode ekspositori adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika advanced organizer atau pengaturan kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengaturan kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi dan mencangkup semua inti pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi, proses belajar berlangsung secara deduktif. Aplikasi teori belajar David Ausubel dalam pembelajaran. Yang pertama, pilih suatu bacaan atau salah satu bab dari sebuah buku pelajaran. Yang kedua, tentukan konsep-konsep yang relevan dari topik yang akan atau sudah diajarkan. Yang ketiga, urutkan konsep-konsep tersebut dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif. Berikut contoh-contohnya. Yang keempat, susun konsep-konsep tersebut di atas kertas dari konsep yang paling inklusif ke konsep yang tidak inklusif secara berurutan dari atas ke bawah. Yang kelima, hubungkan konsep-konsep ini dengan kata-kata sehingga menjadi sebuah peta konsep. Teori Getne. Menurut Getne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Tipe belajarnya, yang pertama belajar isyarat, yang kedua stimulus respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, yang kelima membedakan, yang keenam pembentukan konsep, yang ketujuh pembentukan aturan, yang kedelapan pemecahan masalah. Aplikasi pemikiran Getne dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran menurut Getne, peranan guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali peranannya dalam membimbing peserta didik. Di dalam mengajar, sebaiknya lakukanlah kegiatan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan dan memelihara perhatian. Yang kedua, merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat. Yang ketiga, menyajikan situasi atau pelajaran baru. Yang keempat, memberikan bimbingan belajar. Yang kelima, memberikan feedback atau balikan. Yang keenam, menilai hasil belajar. Yang ketujuh, mengupayakan transfer belajar. Yang kedelapan, memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran matematika. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keenam, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Implementasinya, misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, maka guru harus terbiasa memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya.
Teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan, santun, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Jika contoh yang dilihat kurang baik, maka ia pun akan menirunya. Aplikasi teori Badura dalam pembelajaran matematika. Proses pembelajaran menurut teori sosial Albert Badura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial belajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotorik dan afektif, karena pembelajaran langsung dapat memperhatikan, mengingat dan meniru dari model yang dihadirkan. Namun, dalam belajar matematika yang diajarkan adalah berupa konsep, sehingga guru harus dapat menghadirkan model yang menarik perhatian dan dapat mudah diingat oleh si pembelajar. Aliran latihan mental. Aliran latihan mental yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu akan makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi tersebut, makin pandai pula anak tersebut. Aplikasi aliran latihan mental dalam pembelajaran matematika. Aliran ini cocok jika digunakan dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Semakin sering dan mampu mengerjakan soal yang sulit, maka semakin paham dan pandai siswa tersebut dalam pelajaran matematika. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami peserta didik. Aliran latihan mental cukup baik digunakan dalam metode pembelajaran, tetapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pemberian materi bisa dilakukan dari hal-hal yang cukup mudah sampai kepada tingkat yang paling atas secara hierarki, sehingga peserta didik tidak terkejut dan nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Aliran psikologi kognitif. Teori Piaget. Menurut James Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Di samping itu, Piaget berpandangan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Dalam hal ini, Piaget membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensori motor dari awal lahir sampai sekitar 2 tahun. Pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik dan sensori atau alat indera. Yang kedua, praoperasi. Dari 2 tahun sampai sekitar 7 tahun. Pemikiran lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret. Yang ketiga, operasi konkret. Dari 7 tahun sampai sekitar 11 tahun. Memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Yang keempat, operasi formal 11 tahun dan seterusnya. Mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Implikasi pandangan Piaget dalam praktek pembelajaran adalah bahwa guru hendaknya menyesuaikan proses pembelajaran yang dilakukan dengan tahapan-tahapan kognitif yang dimiliki anak didik. Karena tanpa penyesuaian proses pembelajaran dengan perkembangan kognitifnya,
guru maupun siswa akan mendapatkan kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Misalnya, mengajarkan konsep-konsep abstrak tentang Pancasila kepada siswa kelas 2 SD. Tanpa ada usaha untuk mengkonkretkan konsep-konsep tersebut, tidak hanya percuma, akan tetapi justru semakin membingungkan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Secara umum, pengaplikasian teori Piaget biasanya mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh siswa. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan-kegiatan belajar yang cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari siswa. Atau kegiatan belajar ini biasanya berbentuk eksperimentasi, problem solving, role play, dan sebagainya. Yang kelima, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi maupun bertanya. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori Brunner. Menurut Brunner, proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang seperti yang telah dikemukakan oleh Piaget. Adapun proses belajar terjadi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu anak memanipulasi objek. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu kegiatan anak yang berhubungan dengan mental. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu memanipulasi simbol atau objek tertentu. Di mana dalil-dalil teori Brunner? Yang pertama, penyusunan atau konstruksi. Yang kedua, notasi. Yang ketiga, pengontrasan dan keanekaragaman. Yang keempat, pengaitan atau konektivitas. Aplikasi teori Brunner. Aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, guru merencanakan pelajaran demikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki siswa. Yang kedua, guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk menyelesaikan masalah. Hendaknya mulai dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa, kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Yang keempat, membantu siswa mencari hubungan antara konsep. Yang kelima, mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencoba menemukan sendiri jawabannya. Yang keenam, mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat penemuan. Teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Dalam penyajian pelajaran guru, jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Untuk hal ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses melalui metode induktif. Prinsip-prinsip belajar menurut teori ini yaitu, yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan orang berusaha menghubungkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan materi dari belajar baru dapat diterima dan dipahami dengan baik apabila individu tersebut sudah cukup matang untuk menerimanya. Yang ketiga, siswa sebagai organisme keseluruhan dalam proses belajar. Jika hanya melibatkan intelektual tetapi juga emosional dan fisik individu. Terjadinya transfer tujuan dari belajar adalah agar individu memiliki respon yang tepat dalam suatu situasi tertentu. Yang kelima, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Proses belajar terjadi ketika individu mengalami suatu situasi baru. Dalam menghadapinya, manusia menggunakan pengalaman yang sebelumnya telah dimiliki. Yang keenam, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Yang ketujuh, belajar berlangsung terus-menerus.
Belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Aplikasi pemikiran Gestalt dalam pembelajaran matematika. Aliran ini memandang bahwa konsep atau pengetahuan baru merupakan struktur yang terorganisir dan merupakan masalah bagi anak. Langkah-langkah pembelajaran menurut aliran ini: pertama, anak dengan bantuan guru secara tidak langsung diberikan kesempatan untuk menganalisis penyelesaian masalah itu berdasarkan pada struktur yang lebih sederhana dan sudah dimengerti anak. Selanjutnya, anak mensintesis konsep atau pengetahuan dalam bentuk yang lebih umum. Akhirnya, anak mencoba melakukan penerapan dari konsep yang sudah dipelajarinya. Teori Brownell. William Brownell mengemukakan pandangannya yang sesuai dengan aliran Gestalt. Latihan hafal atau drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran, tetapi ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Pandangannya ini didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Salah satu cara bagi anak untuk mengembangkan pemahaman tentang matematika adalah dengan menggunakan benda-benda tertentu ketika mereka mempelajari konsep matematika. Sebagai contoh, pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal, seperti mangga, kelereng, bola, atau sedotan. Anak-anak yang berhasil dalam mengikuti pelajaran pada waktu itu memiliki kemampuan berhitung yang jauh melebihi anak-anak sekarang. Aplikasi teori Brownell dalam pembelajaran matematika. Pengaplikasian teori kognitif Brownell dalam belajar bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar. Karena ia tidak dapat belajar dari apa yang telah diketahui saja dengan adanya area baru, siswa akan mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasikan. Misal, pada pelajaran aritmetika atau berhitung diberikan kepada anak SD, menitik beratkan pada hafalan dan aplikasi dengan pelajaran lain hanya sedikit dikupas. Dengan demikian, dalam teori bermakna yang dikembangkan oleh Brownell, bahwa pengajaran operasi hitung akan mudah dipahami oleh siswa apabila makna bilangan dan operasinya diikut sertakan dalam proses operasi. Teori Dionys. Dionys berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai pelajaran tentang struktur, klasifikasi tentang struktur, relasi-relasi dalam struktur, dan mengategorikan hubung-hubungan di antara struktur-struktur. Ia meyakini bahwa setiap konsep atau prinsip dalam matematika akan dapat dipahami secara penuh konsep tersebut apabila disajikan dalam bentuk konkret dengan berbagai macam sajian. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Dionys membagi 6 tahapan secara berurutan dalam menyajikan konsep matematika. Yang pertama, permainan bebas. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat. Yang keempat, permainan representasi. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Dan yang keenam, permainan dengan formalisasi. Aplikasi teori Dionys dalam pembelajaran matematika. Objek-objek dalam bentuk permainan, misalnya dalam permainan blok logik, pada awalnya anak dituntut mengenal ciri dari sifat yang dimanipulasi. Kemudian anak diberi kegiatan mengelompokkan benda, baik dari warna maupun tebal tipisnya benda. Lalu anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda dalam kelompok. Anak diperintahkan untuk merepresentasikannya. Teori Van Hille. Hille mengatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi yang akan diuraikannya sebagai berikut.
Yang pertama, tahap pengenalan, yaitu belum mengetahui adanya sifat dari bentuk geometri. Yang kedua, pada tahap analisis, yaitu mengenal sifat atau keteraturan pada benda geometri. Teori Van Hilly ini dikembangkan. Yang ketiga, tahap pengurutan atau deduksi informal oleh Pierre-Marie Van Hilly dan mampu melaksanakan penarikan Dina Van Hilly-Geldof. Kesimpulan. Yang keempat, tahap deduksi, menarik kesimpulan secara deduksi hal bersifat umum ke khusus. Yang kelima, tahap akurasi, menyadari pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuktian. Manfaat teori Van Hilly. Yang pertama, guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang dikemukakan Van Hilly. Dengan mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus itu merupakan balok, karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada pada tahap analisis ke bawah. Upaya anak dapat memahami geometri dengan pengertian bahwa pengajaran geometri harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak itu sendiri. Yang ketiga, agar topik-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik dan anak dapat mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya yang dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar. Yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar. Karena dengan keterampilan dasar mengajar, memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu adalah, yang pertama, keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. Tujuan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran. Yang keempat, agar peserta didik mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakan. Prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Yang kedua, hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajaran serta dengan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. Yang ketiga, menggunakan apersepsi, yaitu mengenalkan pokok pelajaran dengan menghubungkannya terhadap pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik.
Aplikasi membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pada membuka pelajaran, yang pertama memvariasi gaya mengajar, yang kedua menggunakan alat bantu pelajaran, yang ketiga memberikan motivasi, yang keempat menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa. Yang kedua, pada menutup pelajaran. Yang pertama, membuat rangkuman pokok pelajaran yang telah dibahas. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui gambaran ringkas tentang materi. Yang kedua, melakukan refleksi atau bertanya pada siswa tentang kesulitan mereka dalam memahami materi yang telah dibahas. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Yang keempat, mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi di rumah. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menjaga daya ingat mereka terhadap materi yang sudah dibahas. Yang kelima, menyampaikan sebuah kalimat motivasi. Yang keenam, menyampaikan permohonan maaf atas salah ucapan selama menyampaikan materi. Yang ketujuh, memberi salam dan senyum. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Tujuan bertanya, yang pertama, untuk memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Yang kedua, untuk melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik berpikir divergen. Yang kelima, mencapai tujuan belajar. Prinsip-prinsip bertanya. Yang pertama, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Yang kedua, pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga, pertanyaan didistribusikan secara merata kepada para peserta didik. Yang keempat, pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Yang kelima, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Yang keenam, sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question. Keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat, merangsang peserta didik berpikir yang baik. Yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik. Yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Jenis-jenis penguatan. Jenis penguatan ini terbagi dua. Yang pertama verbal, yaitu berupa kata-kata atau kalimat pujian, seperti bagus, tepat sekali, atau saya puas akan pekerjaanmu. Yang kedua nonverbal, yaitu berupa penguatan dengan cara mendekatinya. Yang kedua penguatan berupa tanda atau benda. Yang ketiga penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat penguatan dengan cara sentuhan. Prinsip-prinsip penguatan. Yang pertama, dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang kedua, memberikan kesan positif kepada peserta didik. Yang ketiga, berdampak terhadap perilaku positif. Yang keempat, dapat bersifat pribadi atau kelompok. Yang kelima, hindari penggunaan respon negatif. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, untuk menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar.
Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Jenis-jenis variasi dalam mengajar. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam penggunaan metode. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi, yaitu gunakan pola interaksi multi arah. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pengajaran. Yang pertama, gunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat. Yang kedua, perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Yang ketiga, penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik peserta didik. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Prinsip-prinsip menjelaskan. Yang pertama, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselingi tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang, dan jelas. Yang kedua, bahan yang akan diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Yang ketiga, pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan. Yang keempat, dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Yang kelima, adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai tempat dalam diskusi. Komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbingan kelompok kecil. Yang pertama, memperjelas permasalahan. Yang kedua, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang ketiga, pemusatan perhatian. Yang keempat, menganalisa pandangan peserta didik. Yang kelima, meningkatkan urutan pikiran peserta didik. Yang keenam, menutup diskusi. Hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Yang ketiga, membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Yang keempat, membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Yang kelima, membiarkan peserta didik tidak aktif. Yang keenam, tidak merumuskan hasil diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuan dari pengelolaan kelas yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas, sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat, melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Yang kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial.
emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, keluasan. Digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik, sehingga guru dapat merubah strategi mengajarnya. Yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Yang ketiga, bervariasi. Gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, tantangan. Gunakan kata-kata, tindakan, atau bahan sajian yang menantang. Yang kelima, tanamkan disiplin diri, selalu mendorong peserta didik agar memiliki disiplin diri. Yang keenam, menekankan hal-hal positif, memikirkan hal positif, dan menghindarkan hal-hal yang harus dihindari dalam mengembangkan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, ketidaktepatan memulai dengan mengakhiri kegiatan. Yang kedua, pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Yang ketiga, penyimpangan. Yang keempat, kesenyapan. Yang kelima, bertele-tele. Aplikasi keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengatur tempat duduk, sehingga memudahkan siswa memandang ataupun berpindah. Yang kedua, menciptakan dan mempertahankan iklim belajar yang optimal. Contohnya, seorang guru matematika memberikan pembelajaran yang dapat dipahami oleh setiap siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar untuk tidak mengerjakan tugas-tugas siswa lainnya. Yang keempat, mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Yang kelima, menetapkan kegiatan rutin untuk mengumpulkan pekerjaan rumah. Yang keenam, memusatkan perhatian kelompok. Perbuatan ini penting untuk mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke waktu dan dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tanggung jawab siswa. Yang ketujuh, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, untuk keterampilan dalam pendekatan pribadi. Yang kedua, untuk keterampilan dalam mengorganisasi. Yang keempat, untuk keterampilan yang ketiga, untuk keterampilan dalam membimbing belajar. Yang keempat, untuk keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Aplikasi mengajarkan kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, pelajaran diawali dengan pertemuan untuk memberikan informasi dasar, menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Siswa diberikan kesempatan untuk bekerja secara perorangan. Yang kedua, pelajaran diawali dengan pengarahan atau penjelasan materi, tugas, serta cara menyelesaikan rumus-rumus matematika yang sulit dipahami. Setelah itu, langsung bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang diakhiri dengan laporan dari setiap kelompok. Yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Hal ini yang diutamakan dalam pembelajaran, bukan bagaimana guru mengajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana guru mengajar agar murid melakukan tindak belajar secara aktif dan efektif. Yang keempat, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Variasi pengorganisasian mencangkup variasi pengelompokan, variasi penataan ruang, dan variasi sumber belajar. Ketiga variasi tersebut perlu dilakukan dalam pembelajaran kelas rangkap, mengingat guru tidak dapat berperan dan mengontrol secara terus-menerus terhadap semua kelompok besar. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa
dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada, harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada di dalam diri siswa. Yang ketiga, setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Yang keempat, peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menentang siswa. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang keempat, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Yang kelima, pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Yang keenam, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, karena siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan. Hal ini mengakibatkan terjadinya miskonsepsi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarki, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Dalam matematika, terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksikan pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan konstruktivis, maka strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan pemberian tugas rumah, karena dapat memberikan suatu motivasi kepada siswa untuk memahami suatu konsep secara utuh melalui pengerjaan tugas dengan kondisi
dan situasi yang tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan keterbatasan waktu dalam proses belajar. Siswa dapat berusaha memahami suatu masalah beserta pemecahannya berdasarkan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi suatu motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menimbulkan tanggapan positif terhadap matematika. Pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit, dan adanya rasa tertarik untuk menghadapi tantangan dan tumbuhnya kemauan untuk menyelesaikan tantangan tersebut merupakan modal utama dalam pemecahan masalah. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Secara proses aktual, metode pemecahan masalah ditempuh dengan menerapkan strategi dan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah berarti guru menyajikan pemecahan masalah sebagai proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, yang menurut para ahli dengan tahapan pokok sebagaimana tahapan pemecahan masalah dari Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan, dan melihat kembali hasil pemecahan. Pendekatan diperlukan agar siswa mampu melakukan adaptasi dengan materi pelajaran. Masalah-masalah matematika dan proses pemecahannya itulah dipandang sebagai materi pelajaran. Tentunya, pendekatan yang dimaksud bersifat metodologis atau penyajian materi. Implementasi pendekatan tersebut adalah dengan mengarahkan siswa untuk memanfaatkan strategi pemecahan masalah dalam memecahkan masalah soal matematika. Keunggulan dan kelemahan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, keunggulannya. Keunggulan yang pertama, siswa memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan secara keterampilan yang sudah dimilikinya. Yang kedua, dapat memperkaya, memperdalam, dan memperluas kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa lebih kreatif, aktif, berpikir logis dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Yang keempat, dapat menimbulkan kegairahan belajar siswa. Yang kelima, memberi kesempatan pada siswa maju terus dalam belajar. Yang keenam, memperkuat konsep diri pada siswa dengan latihan percaya diri. Yang ketujuh, pendekatan ini, kegiatan pembelajarannya lebih berpusat pada siswa. Selanjutnya, untuk kelemahannya, yang pertama, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru secara apa adanya. Yang kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajarnya yang umumnya sebagai pemberi atau penyaji informasi. Yang ketiga, dituntut siswa harus aktif dan harus berkompeten. Yang keempat, memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi. Yang kelima, keberhasilan sulit dicapai bila diikuti oleh siswa dengan jumlah siswa cukup banyak karena berbeda dengan kemampuan berpikir. Aplikasi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, yang pertama aplikasinya, persiapan ruang tempat pembelajaran atau kelas. Yang kedua, tentukan bahan atau bidang keterampilan yang akan digunakan. Yang ketiga, persiapkan alat yang akan digunakan. Yang keempat, rencanakan waktu yang akan digunakan. Yang kelima, teliti terlebih dahulu tingkat penguasaan pengetahuan yang akan diajarkan. Yang keenam, lakukan diagnosis kesulitan siswa dalam bidang yang akan diajarkan. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan aplikasinya, yang pertama, siswa mengadakan identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga, mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan masalah. Yang keempat, menguji hipotesis, atau siswa berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya dengan data yang ada. Yang ketiga, pada tahap penilaian dan tindakan.
Yang pertama, aplikasinya, guru melakukan koreksi dan perbaikan. Yang kedua, mempergunakan tes tindakan untuk mengukur tingkat kemampuan pengembangan keterampilan siswa. Yang ketiga, membuat kesimpulan pemecahan masalah. Yang keempat, memberi tugas kepada siswa untuk mencatat hasil pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran open-ended. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Kegiatan matematika dan kegiatan peserta didik disebut terbuka jika memenuhi 3 aspek berikut. Yang pertama, kegiatan peserta didik harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan peserta didik harus terbuka adalah kegiatan pelajaran harus mengakomodasi kesempatan peserta didik untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika dan sebaliknya. Yang ketiga, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangunan geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dan pekerjaannya. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Kelebihan pendekatan open-ended yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan pendekatan open-ended, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau memecahkan jawaban mereka. Aplikasi pendekatan pembelajaran open-ended. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran menggunakan langkah-langkah strategi pembelajaran open-ended. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan urutan yang logis. Yang ketiga, media pembelajaran di dalam pelaksanaan digunakan secara efektif. Yang keempat, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan. Yang kelima, guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan latihannya. Yang keenam, guru bertanya kepada siswa hal-hal yang jelas dalam pembelajaran. Yang ketiga, tahap karakteristik pribadi guru. Pada tahap karakteristik pribadi guru, aplikasinya, yang pertama, guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, penampilan guru menarik, tidak membosankan. Yang ketiga, guru menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat, guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya inisiatif dan kritis. Pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata. Sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai materi pelajaran. Senada dengan pendapat Tarigan bahwa pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik yang ditujukan pada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, atau yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antar pokok bahasan atau antar stand. Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik secara umum. Yang pertama, persiapan. Selain menyiapkan masalah kontekstual, pendidik harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh peserta didik dalam menyelesaikannya. Yang kedua, pembukaan. Pada bagian ini, peserta didik diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian peserta didik diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga, proses pembelajaran peserta didik mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya. Dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Setiap peserta didik atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan peserta didik atau kelompok lain, dan peserta didik atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil kerja peserta didik atau kelompok penyaji. Kelebihan dan kekurangan pendekatan realistik. Kelebihan pendekatan matematika realistik adalah yang pertama, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas yang ada di sekitar peserta didik. Yang kedua, karena peserta didik tidak mudah lupa dengan materi. Yang ketiga, peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban ada nilainya. Yang keempat, melatih peserta didik untuk terbiasa berpikir dan berani mengemukakan pendapat. Yang kelima, pendidikan budi pekerti, misal saling kerjasama dan menghormati teman yang sedang berbicara. Sedangkan kekurangannya adalah, pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka peserta didik masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, untuk memahami satu materi pelajaran dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran itu. Yang keempat, belum ada pedoman penilaian atau sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberikan nilai. Implementasi pembelajaran matematika realistik. Menurut Suyitno, implementasi pembelajaran matematika realistik di sekolah adalah yang pertama, guru menyiapkan beberapa soal realistik atau ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari
yang akan dikerjakan siswa secara informal atau coba-coba karena langkah penyelesaian formal untuk menyelesaikan soal tersebut belum diberikan. Yang kedua, guru memeriksa hasil pekerjaan siswa dengan berprinsip pada penghargaan terhadap keberagaman jawaban dan kontribusi siswa. Yang ketiga, guru menyuruh siswa untuk menjelaskan temuannya di depan kelas. Yang keempat, dengan tanya jawab, guru mungkin perlu mengulang jawaban siswa, terutama jika ada pembiasan konsep. Yang kelima, guru baru menunjukkan langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Bisa didahului dengan penjelasan tentang materi pendukungnya. Contoh implementasi pembelajaran matematika realistik. Untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran matematika realistik, misalnya diberikan contoh tentang pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa, sebaiknya pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan yang sama, misalnya pembagian kue, supaya siswa memahami pembagian dalam bentuk yang sederhana dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa benar-benar memahami pembagian. Setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian yang sama, baru diperkenalkan istilah pecahan. Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran bukan matematika realistik, di mana siswa sejak awal dicekoki dengan istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan dunia nyata, agar dapat memudahkan siswa dalam belajar matematika. Kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Setelah itu, diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.